Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Masya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita masuk ke pembelajaran di tema yang kedua. Di pelajaran 2, asik bisa membaca surah An-Nasr. Sudahkah kalian hafal surat An-Nasr? Yang sudah angkat tangan katakan saya. Oke, tentunya sudah kan ya? Anak muslim harus hafal surat An-Nasr. Surat ini termasuk surat pendek yang mudah dihafalkan. Agar hafalan kalian tidak segera hilang, bacalah berulang-ulang surat ini di dalam sholat atau pada setiap ada kesempatan. Surat An-Nasr ini terdiri atas 3 ayat. Kata An-Nasr berarti pertolongan yang diambil dari ayat pertama. Surat ini menerangkan tentang berita gembira, tentang kemenangan yang akan diraih oleh Rasulullah dan berbondong-bondongnya masyarakat memeluk agama Islam. Nah, maka pastikan segera kalian mampu menghafal surat An-Nasr ini. Pada materi ini ada 3 submateri. Yang pertama, membaca kalimat-kalimat di dalam surat An-Nasr. Yang kedua, menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Yang ketiga, menghafal surat An-Nasr. Nah, membaca kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. An-Nasr berarti pertolongan. Hal itu sesuai dengan kandungannya yang menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada umat Islam. Surat An-Nasr menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah. Arti Fathu Makkah adalah penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu, kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad mengajak semua orang di Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Penduduk kota Mekah menerima ajakan Rasul dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Sejak saat itu, umat Islam mendapatkan kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, setelah mengetahui sejarah surat An-Nasr, mari kita teruskan dengan membaca surat An-Nasr dengan makhraj yang benar. Ya. Sebelum membacanya, kita awali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Allah Maha Penerima Taubat. Ketika membaca kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr, kita perlu memperhatikan makhraj dan tajwid. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah, sedangkan tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat. Apakah dibaca panjang atau pendek? Apakah dibaca terang atau mendengung? Untuk itu, perhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, memperhatikan bacaan qalqalah. Huruf qalqalah terdiri dari huruf qaf, ta, ba, dan dal. Huruf-huruf tersebut jika disusun harus dibaca memantul. Yang kedua, melafalkan huruf shad berbeda dengan melafalkan huruf sin. Huruf shad membacanya dengan bibir agak ke depan seperti hendak bersiul, ya, shad. Yang ketiga, panjang pendeknya juga harus diperhatikan, seperti ketika membaca, nah itu kan, idza jaa nasrullahi wal fath. Mari kita simak lagi ya anak-anak ya, disimak betul bagaimana bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Yang kedua, menulis kalimat-kalimat di dalam surat An-Nasr. Perhatikan ayat pertama dari surat An-Nasr berikut ini. Perhatikan bentuk perubahan hurufnya ketika ditulis bersambung. Satu ya, huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk. Ada alif, dal, hamzah, ro, dan waw. Kemudian, yang kedua, huruf hijaiyah yang berubah bentuk. Ada jim, ya, nun, shad, ha, dan fa. Kemudian, huruf hijaiyah yang dapat menyambung huruf di depannya. Ada jim, nun, shad, lam, fa, dan ta. Juga perhatikan di sini ya. Yang menyambung huruf di depannya. Misal shad. Ya. Kemudian huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf di depannya. Ya. Alif, dal, hamzah, dan waw. Selanjutnya, mari berlatih menulis surat An-Nasr berikut ini. Nah, di sini anak-anak, huruf bersambung ya. Misalkan ini, idza. Ketika cara menulisnya menjadi seperti ini, dan ketika harus dipisah huruf terpisahnya, maka sendiri, sendiri, sendiri. Begitu seterusnya. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian lanjutkan latihan menulis ayat yang kedua dan ketiga dengan cara sebagaimana contoh ini. Berlatihlah sampai tulisan kalian benar. Oke. Nah, selanjutnya adalah menghafal. Setelah belajar membaca dan menulis surat An-Nasr, mari belajar menghafal surat tersebut hingga benar-benar hafal. Surat An-Nasr termasuk surat-surat pendek. Jumlah ayatnya hanya 3,
kalian pasti cepat menghafalnya. Baca secara berulang-ulang ayat demi ayat, mulai dari ayat yang pertama, ya. Mari kita hafalkan ya. Nah, begitu. Jadi dihafalkan ayat pertama, ayat kedua, kemudian ayat yang ketiga. Ketika kalian melaksanakan sholat, bacalah surat An-Nasr setelah membaca surat Al-Fatihah. Semakin sering kalian membaca, semakin cepat kalian menghafalnya. Menghafalkan surat An-Nasr harus dengan rasa percaya diri dan mintalah ayah dan ibu untuk membimbing di rumah. Ya, dengan belajar keras kalian pasti berhasil. Jangan pernah putus asa, karena putus asa dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, dihafalkan ya. Itu materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Belajar menulis surat An-Nasr dan menghafalkannya. Ya, materi pembelajaran selanjutnya tunggu di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.